welcome to my channel, Ngonten Lagi. Sebelum lanjut nonton, ayo terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang dan membawa manfaat. Oke, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap langkah menuju tanah suci dimulai dengan niat yang tulus dari hati. Setelah menunggu, berdoa, dan mempersiapkan diri, tibalah hari yang dinanti. Hati bergetar, bibir berzikir, mata menahan haru. Perjalanan ini bukan sekedar perjalanan fisik, tapi perjalanan jiwa menuju ampunan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau sendiri yang ikut mengangkat batu, memahat tanah, dan menata tempat ibadah pertama di kota baru ini. Dari masjid inilah beliau memimpin umat, mengajarkan ilmu, dan menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram." Betapa besar kemuliaan tempat ini, bukan hanya karena bangunannya, tapi karena cinta dan perjuangan yang lahir darinya. Saat matahari terbit, sinarnya memantul lembut di payung-payung besar yang menaungi halaman masjid. Jamaah dari berbagai negara datang dengan wajah teduh. Berbeda bahasa, tetapi satu tujuan: beribadah kepada Allah dan mengenang kekasih-Nya. Setiap langkah di halaman Masjid Nabawi seolah membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Di sini, dunia terasa damai. Di sini, hati seakan diselimuti rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Masjid Nabawi terdapat tempat yang sangat istimewa yang disebut Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga." Inilah tempat di mana doa-doa begitu ringan terucap dan hati terasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak jauh dari situ terletak makam mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dua sahabat terbaiknya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di depan makam itu, jutaan umat menundukkan kepala, meneteskan air mata, mengucap salam penuh rindu. "Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Sebuah salam dari hati yang selalu merindukan beliau.
Tak jauh dari Masjid Nabawi, di sisi barat alun-alun Madinah, berdiri sebuah masjid tua yang syarat dengan sejarah dan doa. Inilah Masjid Gomamah, sebuah tempat yang namanya berarti awan. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadahkan tangan, berdoa dengan penuh harap pada Allah agar menurunkan hujan bagi penduduk Madinah yang dilanda kekeringan. Masjid ini disebut Gomamah karena pada hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat istiqo di tempat ini, Allah mengabulkan doa beliau. Setelah beliau mengangkat tangan dan memohon dengan khusyuk, awan datang menaungi Madinah, dan hujan pun turun dengan rahmat Allah. Saat itu, tempat ini dikenal sebagai Masjid Gomamah, Masjid Awan, simbol kasih sayang Allah yang diturunkan melalui doa Nabi-Nya. Selain itu, Rasulullah juga pernah melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di sini, bersama para sahabatnya dengan kebersamaan dan keteduhan yang hanya bisa dirasakan di masa kenabian. Walau sederhana, masjid ini menyimpan jejak sejarah yang begitu agung. Setiap batu di dindingnya seolah menjadi saksi bisu atas doa Rasulullah yang penuh kasih untuk umatnya. Masjid Gomamah bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pengingat bahwa doa yang tulus tak pernah sia-sia. Dari tempat ini, kita belajar tentang ketawakalan Rasulullah SAW, tentang keyakinan bahwa pertolongan Allah SWT selalu datang di waktu yang tepat. Tidak jauh dari Masjid Nabawi, berdiri sebuah tempat yang istimewa. Tempat di mana sejarah dan keimanan berpadu menjadi satu. Inilah Museum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah perjalanan spiritual yang mengajak setiap pengunjung menyusuri jejak kehidupan manusia paling mulia yang pernah menginjak bumi ini. Di balik dinding yang tenang ini tersimpan kisah agung dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, perjuangan beliau, hingga cahaya risalah yang menyinari dunia. Dengan teknologi canggih, suara, cahaya, dan visual 3 dimensi, pengunjung dibawa menyaksikan kisah hidup Rasulullah seolah sedang berada di masa itu. Di utara kota Madinah, berdiri sebuah gunung yang diam tapi berbicara lewat sejarahnya. Gunung yang menjadi saksi air mata, darah, dan cinta para sahabat Rasulullah SAW. Inilah Gunung Uhud, gunung yang Rasulullah cintai dan yang mencintai beliau. Dari sinilah kisah perjuangan besar umat Islam terukir selamanya. Nabi menempatkan 50 pemanah di atas bukit kecil, yang kini dikenal sebagai Bukit Pemanah, dan berpesan agar mereka tidak meninggalkan posisi apapun yang terjadi. Di awal pertempuran, kaum muslimin meraih kemenangan. Namun, ketika sebagian pemanah turun tergoda harta rampasan, keadaan berbalik. Di lembah ini, 70 sahabat syahid di jalan Allah. Di antara mereka, sang paman tercinta Hamzah bin Abdul Muthalib yang dikenal sebagai Asadullah, singa Allah. Tubuh beliau dimutilasi, namun namanya kekal dalam kemuliaan. Di tempat ini pula beliau berdoa dengan penuh haru untuk para syuhada. Semoga Allah merahmati kalian, wahai para syuhada Uhud. Kalian adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Kuba, setelah perjalanan panjang dari Mekah, beliau singgah selama beberapa hari sebelum memasuki kota Madinah. Dalam singgahan itu, beliau bersama para sahabat membangun sebuah masjid sederhana
namun penuh keberkahan. Masjid ini dibangun atas dasar takwa. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas kamu sholat di dalamnya. Sejak itulah Masjid Quba menjadi simbol awal berdirinya masyarakat Islam. Masjid Quba bukan hanya tempat bersejarah, tetapi juga tempat yang dijanjikan pahala besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Begitu besar cinta Rasulullah pada masjid ini, hingga beliau rutin berkunjung ke sini setiap hari Sabtu, berjalan kaki atau berkendara, hanya untuk sholat 2 rakaat. Kini, Masjid Quba berdiri megah dengan 4 menara tinggi dan kubah yang indah. Namun di balik kemegahannya, tersimpan ketenangan yang sudah dijelaskan. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan merasakan kesejukan hati, seolah disambut oleh kedamaian Rasulullah sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Madinah dikenal dengan berbagai jenis kurma yang mendunia. Di antaranya kurma ajwa, kurma favorit Rasulullah SAW, yang disebut sebagai kurma surga. Dalam hadis disebutkan, barang siapa memakan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka ia tidak akan terkena sihir maupun racun pada hari itu. Nama Bir Ali berasal dari kata bir yang artinya sumur, dan Ali merujuk kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dahulu pernah beristirahat dan memanfaatkan sumur di daerah ini. Tempat ini juga dikenal dengan sebutan Dzul Hulaifah, sesuai nama lembah di mana Rasulullah SAW memulai ihram beliau ketika hendak menunaikan ibadah haji dari Madinah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa disinilah Rasulullah SAW berwudu, mengenakan kain ihram, lalu bertalbiyah dengan penuh kekhusyukan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sejak saat itu, tempat ini menjadi miqat resmi bagi seluruh jamaah dari arah Madinah. Ya Allah, panggil kami ke kota Nabi-Mu. Izinkan kami sujud di Masjid Nabawi, berdoa di Raudhah yang penuh rahmat. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesempatan untuk menziarahi Nabi-Mu Muhammad SAW di dunia dan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus dukung channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.